Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Dan selamat pagi. Senang berjumpa dengan kalian pagi ini. Oke, apa kabarnya pagi ini? Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Oke, di antara kalian ada nggak teman-teman yang nggak datang hari ini? Oke, siapa? Andika, mungkin dia sakit. Oke, nanti kalau kita kita lihat suratnya ya. Ya. Oke, baiklah anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum masuk pelajaran bahasa Indonesia, saya mau menyambungkan ini dengan pembelajaran kita yang lalu. Oke, pembelajaran kita lalu masih ada yang ingat? Ya, pembelajaran kita yang lalu ialah tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Dan itu masih menyangkut dengan materi kita yang sekarang. Ada yang masih sangkut atau yang belum paham tentang materi kita yang kemarin yang baru kita kenalkan? Oke, kalau masih ada yang belum mengerti, di sini kita sambungkan ke bahasa Indonesia dan di sini juga kita akan bahas tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Di sini Bapak sudah menyusun bangku atau meja sesuai dengan kelompoknya dan itu berdasarkan jumlah peserta didik kita atau jumlah kalian semua. Jadi itu kita bagi 4. Nanti di sini kalian bisa pilih di bangku mana aja yang jumlah kursinya cukup karena semua ini pasti duduk, ya. Kita akan bagi 4 kelompok. Oke, anak-anak saya sekalian, lihat di sini. Itu nanti di meja ada ciri-ciri makhluk hidup. Sudah saya bagi di masing-masing meja ada gambar ciri-ciri makhluk hidup. Di sini kita mulai dari bergerak, bernafas, makan, tumbuh atau berkembang, bereaksi terhadap rangsangan, terus berkembang biak dan mengeluarkan zat sisa. Jadi di situ nanti tugasnya adalah setiap kelompok memberikan ciri-ciri makhluk hidupnya masing-masing, seperti makhluk hidup yang manusia, tumbuhan dan hewan. Dibikin ciri-cirinya dan dibikin bentuk laporannya. Jadi satu kelompok itu nanti ada yang terdiri dari tukang tulisnya, ya, tapi semuanya bermusyawarah ya. Oke. Perbedaannya makhluk hidup sama yang tak makhluk hidup macam mana? Terus ciri-cirinya. Oke, di sini juga ada Bapak kasihkan di situ juga gambaran di masing-masing meja kalian nanti berkelompok. Ada makhluk hidup dan tidak makhluk hidup. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke, bikin juga di laporannya ya. Jadi nanti dalam bahasa Indonesia ini kamu akan memberikan laporan, yaitu laporan kata atau sebuah kalimat yang saling berhubungan antara masing-masing makhluk hidup. Pasti ada katanya yang sama. Apa saja dia seperti itu. Oke. Dan di sini saya contohkan untuk yang bernafas. Ini gambar bernafas. Nah, nanti ada juga di meja kalian. Itu bernafas dimulai dengan menghirup oksigen melalui hidung atau mulut dan mengeluarkannya melalui hidung. Kadang tidak jarang juga mengeluarkan nafasnya melalui mulut dan yang sama-sama dikeluarkan ialah karbon dioksida. Itu yang diperlukan tumbuhan. Ya, saya jelaskan lagi. Di sini ada gambar. Ini siapa berapa? Siapa yang tahu? Oke, mantap. Ini adalah gambar makan. Kenapa? Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Untuk apa? Untuk dia bertahan hidup dan untuk bertumbuh kembangnya. Oke, lanjut. Setelah makan dia akan bertumbuh dan berkembang. Ini contoh untuk bertumbuh pada tumbuhan. Dia dimulai dari benih atau biji, nanti dia mulai benih bertumbuh, ini perkembangannya. Dan akhirnya nanti dia akan memiliki daun atau batang. Dan yang bisa berbuah dia akan memiliki buah, dan yang berbunga dia akan memiliki bunga. Seperti itu. Oke. Untuk yang manusia, pertumbuhan manusia kita dimulai dari dalam perut ibu. Dia ada janin, nanti jadi bayi anak kecil, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan diakhiri dengan orang tua atau manula ya. Oke, masuk kita ke pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan dia di sini saya contohkan dia seekor katak. Ya, katak bertelur. Bertelur dia di air. Bertelur dia akan menghasilkan berudu. Kalau tidak tahu berudu, kecebong. Siapa yang suka main kecebong? Ini biasa musim hujan banyak di halaman atau di parit-parit depan rumah. Terus dia punya katak berekor. Jarang itu ada katak berekor. Biasa kalau di rumah atau di samping rumah dan di luar rumah itu katanya sudah seperti ini, udah katak dewasa ya. Oke, dan untuk contoh bergerak, makhluk itu
makhluk hidup pasti bergerak itu ya seperti ini. Ini kita, contoh kita. Kita setiap pagi atau sore itu bergerak. Ya, mulai dari bangun tidur, mandi, makan, nyuci atau pergi sekolah, ada yang berjalan, ada yang duduk, ada yang garuk-garuk, ada yang lari. Ini contoh bergeraknya saya contohkan dengan contoh berlari, ya. Dia makhluk hidup berlari, berarti dia bergerak. Kalau dia untuk tumbuhan, untuk hewan sama bergeraknya sama seperti kita. Kayak kucing, manjat, menggaruk, mengeong, apalagi mencakar-cakar kursi, ya. Oke. Dan untuk tumbuhan bergeraknya macam mana? Nah, bergeraknya dia contohnya ini seperti bunga matahari. Bunga matahari dia bergerak, situ bunganya ada, di mana matahari panas dia akan mengikut. Atau di putri malu. Di putri malu dia nanti akan, kalau kita sentuh dia kan kembang. Ya, saya lupa bawa contohnya, maaf ya. Dia akan kembang. Kalau kita sentuh dia akan mengkuncup atau tertutup. Kalau ada yang dirajin dia ke bawah-bawah rambong atau ke bawah-bawah sawit, dia itu ada kantong semar, kantong monyet dengan isinya air. Masukkan benda pasti dia akan tertutup. Oke anak-anak, jadi tugasnya adalah untuk bahasa Indonesia ini saya mau kalian membuat laporan persamaan dan perbedaan masing-masing ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan kelasnya. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, nanti saya minta laporannya dan saya minta presentasikan satu orang satu. Kalau tidak bisa akan saya bacakan aja hasilnya. Dan yang selanjutnya diskusinya nanti yang di kerja kelompok akan saya bimbing. Ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah makhluk hidup itu terbagi tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan masing-masing makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri apa saja, yaitu bernafas, makan, tumbuh, berkembang biak, bergerak, punya reaksi terhadap rangsangan, dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Semua kita mengeluarkan zat sisa. Oke, ada yang belum mengerti? Oke, kalau masih diam berarti sebagian belum mengerti. Oke, baiknya kita melakukan masing-masing kerja kelompoknya di meja kelompoknya masing-masing, dan semua alat peraganya atau gambarnya ada sudah saya letakkan di mejanya. Jangan dicoret-coret dulu. Nanti kalau mana yang udah selesai baru boleh dicoret-coret. Oke? Oke anak. Untuk itu sekian dan terima kasih. Untuk menutup pelajaran ini, marilah kita membacakan doa bersama agar apa yang kita kerjakan atau apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapat berkah atau diberkahi dan lengket ilmunya di hati dan pikiran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, setelah les istirahat kita masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.